Nah, mungkin saya sambil perkenalan. Oh ya, Pak Sony berarti sebelumnya sudah pernah ikut Yang eh, saya yang tidak ikut Zoom anunya, saya ikut yang rekaman ya, offline rekaman. yang rekaman ya. Jadi Oh. sejauh ini sudah mengikuti, sudah ada yang dicoba atau gimana? Eh, saya sih sudah coba, cuma untuk praktisnya, untuk kebutuhan saya ini saya agak bingung kadang, Pak. Oh, oke. Jadi Gitu loh. ya, nanti Jadi saya ya coba. akhirnya cuma biasa-biasa aja saya dipakai itu. Nggak Saya sih bisa. udah baca yang di Calendly ya, sudah isi ya. Nah, iya. Sudah isi, lalu saya juga tadi udah analisa kebutuhannya. Kebutuhan yang pertama untuk bisa nggak memfilter leads dari setiap chat customer yang masuk ya. Chatbot maksudnya saya mau buat Mm. chatbot jadi tujuannya filter. Jadi Oh, itu. kalau bukan Ya. bukan lead saya itu masuknya langsung jauh jauh chatbot. Jadi saya bisa fokus sama yang betul-betul lead yang berkualitas. Oh, itu. Lalu yang Hmm. kedua, ini ya kebutuhan analis, kebutuhan ini ya untuk pricing ya, penjelasan pricing ya, Iya, atau saya pemesanan sudah ya. ada rumusnya, Pak. Cuma Mm-mm. saya coba ke waktu itu ChatGPT ya, Ya. ngaco, nggak Oh, bisa itu. nggak bisa ngerti dia. Padahal sudah tak kasih contoh ini, tak masukin lagi ini contohnya, saya masuk rumus ini. Berarti kamu ini harga kalau seperti ini, coba kamu kasih harga, tak rubah variabelnya, harganya tak suruh rubah yang enggak ini. Saya minta harga untuk 500 berapa? Nggak bisa. Oke, oke. Iya, iya. Siap. Nah, mungkin saya kan juga ini perlu melihat dulu nanti ya. Perlihat dulu data trainingnya seperti apa. Sama nanti saya pengen lihat sih Pak sebelumnya yang sudah di apa diuji coba ke ChatGPT -nya sejauh apa gitu. Nah itu jadi nanti Gaskin ya, coba ya. Boleh. oke. Tapi gini Pak sebelum sebelum itu mungkin ya saya jelaskan dulu untuk sesi kita ini kan bukan hanya terpaku di 1 jam ini ya. Jadi Hmm, satu hmm, jam itu sebenarnya hanya untuk scheduling aja. Jadi hmm. biar saya punya slot waktu karena saya jujur kalau setiap hari itu bahkan saya slotnya itu hanya bisa di hari Rabu, Jumat dan itu hanya di jam 7 malam sampai jam 9. Nah, kenapa kita set 1 jam? Sebenarnya supaya ada sisa at least minimal 1 hari itu ada 2 yang join. Nah, tapi gini, nanti sebenarnya Pak Sony jangan khawatir, jangan terpaku di 1 jam. Jadi eh, kita juga tetap bisa berkelanjutan ke depan. Maksudnya tanpa perlu book lagi yang lebih spesifik tanpa harus bayar lagi. Hmm. Intinya nanti dari mungkin konsultasi inilah dari perbincangan kita kalau memang nanti ada next step harus pembahasan lebih lanjut nanti bisa kita jadwalkan lagi. Tenang tanpa perlu bayar dan saya juga terbuka untuk percakapan di chat ya di WhatsApp juga ya, sangat sangat Nah, open seperti itu hmm. gitu. Lalu untuk ya ini kan karena sifatnya kalau saya mungkin jadi gini, jadi setiap mungkin ada problem atau use case yang biasanya diajukan, saya itu mungkin nanti lebih memberikan saran dan kalau memang bisa langsung saya kasih solusi bisa, tapi misalkan ada beberapa langkah-langkah seperti contoh kalau kebutuhan untuk chatbot, saya mungkin langsung to the point. Ini kan berarti kan kalau saya yang tangkap Pak Sony butuhnya adalah aplikasi chatbot yang bisa langsung nanti setiap mungkin ada WhatsApp masuk gitu kan langsung bisa filter gitu ya seperti itu ya. Nah paling kalau dari saya itu nanti ada dua saran opsi Pak. Yang pertama adalah bisa menggunakan beberapa WhatsApp tools yang sejauh ini pernah saya coba dan kenal juga. Karena kemarin juga ada peserta yang sama. Tapi kalau dia to the point langsung, Pak, saya mau mencoba chatbot ini. Jadi dia sudah sebut brand nih dari Indonesia dari lokal. Tapi dia lebih lebih fokusnya adalah gimana saya bisa train GPT yang nanti akan model yang akan digunakan di chatbot itu tadi. Jadi si penyedia layanan ini menggunakan GPT untuk model AI-nya. Nah, dia menanyakan saran mudah untuk saya mentrainnya itu seperti apa. Tapi ternyata si penyedia ini, jadi mungkin saya sebut namanya Malika AI, Pak. Kalau kalau Hmm. Pak Sony pernah searching mungkin ya, namanya Malika AI. Dia ini WhatsApp yang sudah terhubung ke chatbot pakai model GPT. Nah, mereka ini justru punya jasa yang membantu kita melatih AI-nya.
contoh tadi untuk kebutuhan Pak Sony yang pertama untuk filtering leads. Nah, filtering leads itu kan nanti ada beberapa kriteria ya. Mungkin Pak Sony lah yang tahu. Misalkan syaratnya harus harus dia waktu pertama kali chat sudah harus menyebutkan beberapa variabel misalkan gitu ya. Atau yang kedua tadi, pengennya setiap ada customer yang bertanya langsung chatbotnya bisa memberikan apa, perhitungan pricingnya tadi ya, misalkan seperti itu. Nah, itu ada Pak penyedia yang dia kebetulan itu sudah bisa train seperti ini. Nah, tapi kalau dari saya biasanya yang akan saya berikan apa masukan ke peserta itu ya step by step cara kalau secara manualnya seperti apa sih. Jadi nanti kita akan membandingkan proses kita dengan proses si vendor tadi si penyedia. Nah, kayak gitu. Nah, jadi mungkin pembahasan kita pertama mau apa dulu Pak? Tentang chatbotnya atau tentang yang program Excel tadi? Mungkin Untuk yang itu. lebih penting yang Excel itu, Pak. Excel Pak ya? Itu bisa hemat waktu saya Bisnisnya banyak berarti sih. percetakan nih Pak? Di mana Pak? Percetakan saya offset. Di mana? Offset. Offset ini cetaknya nggak bisa sedikit, Pak. Nah, banyak yang nyasar itu, jadi mereka ini kan nggak ngerti ya bedanya offset sama digital. Jadi jumlah-jumlah sedikit. Jadi kadang mau cetak buku sama cetak buku. Nah, itu Iya. biasanya langsung pancing, langsung saya tanya, cetak berapa? Sudah. Yang ngomong 10 saya langsung ada sudah ada percaya anu pakai yang slash untuk chat bahasa bisnis Oh ada iya, slash iya. itu Respon ya. cepat ya. Maaf untuk jumlah dan harus segini ukuran dan jumlah cetak segini lebih murah cetak digital printing. Ini kan bahasa halus saya, Pak. Iya, Meskipun betul, mungkin betul digital Pak. printing nggak bisa, saya nggak. Ya kalau saya nanti ditanya kan terlalu panjang nanti. Betul, Minimalnya betul. berapa? Iya, Nah, iya, nanti iya. nanti saya disuruh ngitung pasti, Pak. Iya, iya, iya. Gitu loh. Nah, kan harus dihitung karena nah terus setelah itu kalau jumlah mungkin 1000. Nah, saya tanya ukuran berapa? Nah, gitu lah. Kalau ukurannya kecil, ya jawabannya langsung saya masuk itu. Jadi filternya seperti itu. Kalau yang liquid yang memang berkualitas, saya handle. Karena Iya, memang iya. kalau offset ini kan ngomongnya kan jumlah, Pak. Jadi Betul, kalau betul. dapat kakap seperti itu, betulnya biaya iklan saya di Google Ads sudah nutup berapa bulan sudah. Jadi Iya, iya. kadang masuk brosur ya saya layani tetap. Tapi sebetulnya kan saya berharap kan kakap-kakap ini masuk. Jadi kita jaring dapat kakap, dapat yang kecil-kecil ya tetap dapat. Tapi kalau sudah dapat kakap, lalu puji Tuhan saya ini bisa untuk berapa bulan dulu untuk Iya, cover iya. biaya Google Ads saya kan pakai Google Ads karena kan Iya. untuk ini kan memang cocoknya di Google Ads memang. Pencarian tinggi Pak ya berarti ya? Tidak terlalu, Pak. Oh, Jadi enggak terlalu. tidak terlalu. Kalau tinggi saya pasti hire orang, Pak. Tapi ya tadi ya targetnya adalah yang kakap ya. Itu ya Pak ya. Iya, Lokasinya di mana jadi Pak? di Surabaya saya. Oh, di Surabaya. Siap, Jadi siap. memang targetnya di Indonesia Timur ya. Hmm, hmm, hmm. Karena kalau yang Jakarta sudah kena ke Jakarta, Jogja agak rusak deh, Pak. Jadi Oh gitu. fokusnya di Indonesia Timur. Oh gitu, siap. Nah boleh Pak Sony, mungkin Hmm. sambil share screen aja, mungkin saya diperlihatkan eh, formula atau mungkin Excel sheet yang sudah dibuat Ini, sama yang pernah dicoba di ChatGPT seperti apa. Monggo kalau mau share ini nih, Pak. share screennya. Jadi saya perlu tahu dulu juga. Ini share screen-nya sebentar ini saya ambil. Sambil diceritain aja Pak, itu mungkin step by step skenario perhitungan itu seperti apa sih? Jadi saya sambil pelajari juga. Sudah masuk, Pak? Share screen-nya. Sudah, ya. Nah, jadi ini, Pak. Rumus ini kan saya memang buat sendiri. Jadi perhitungannya ini ada sih namanya buku. Nah, kalau buku sama bahan lain. Betulnya ada rumus lagi untuk map, untuk lainnya, tapi yang kadang saya sering pakai yang ini. Karena ini kan custom ya, jadi saya bisa perkiraan jumlah cetaknya berapa, terus nanti bahannya itu kalau plano dipotong berapa, dalam satu 40.000 itu nanti bisa jadi berapa up, caternya berapa, harga kertas Ya. berapa lah. Perhitungannya itu ada, tinggal saya masukkan. Cuma kalau yang ini memang harus saya masuk, Pak. Untuk plano dipotong berapa, itu kan saya yang tahu. Oh ini Ya. dia butuh ukuran segini. Jadi memang harus itu. Kalau ngitung manual, Pak, nggak pakai rumus, wah
saya nggak bisa cover banyak orang. Saya nggak bisa ngasih orang satu hari 10 harga, 12 harga. Terbatas. Saya nanti ngurusi cuma ngitung pakai manual. Nah, makanya saya buat rumus pakai Excel. Jadi Ya. ini saya kembangin sendiri memang rumusnya. Jadi nanti ketemu saya yang harga platnya ini bisa standarin. Jadi tinggal nanti saya buat untuk mesin masuk di mana, itu nanti bisa keluar ongkos kelasnya berapa, ongkos cetaknya berapa, bisa itu nanti. Gitu. Tapi untuk awal memang saya buat gini, tapi ada rumus yang advance yang ini. Tapi ini Mhm. kurang ini cuma bisa kurang bisa Pak coveran. Jadi saya banyak pakai yang bahan lain sama bahan lain ini yang saya pakai sering pakai. Nah, saya itu waktu itu melatih dia di buku, Pak. Jadi Mhm. buku A5. Ya. Saya cuma ganti variabel kalau halamannya 180, harganya berapa nanti ketemunya dengan formula yang sama. Nggak bisa mereka. Hmm. Padahal kan cuma berubah 140, saya ganti 180 aja gini. Nah, kan berubah di sini harganya. Nah, maksud saya itu supaya saya lewat lewat chat GPT atau cloud, saya cuma tinggal masukin bisa langsung keluar gitu. Jadi saya nggak perlu masuk ke rumus. Kan ini buka Oh, lagi gitu loh. iya, Maksud saya iya, seperti iya. itu. Kalau Iya, iya. saya coba di cloud, cloud ternyata nggak bisa Pak untuk Excel. Itu ya, Pak. Mhm. Saya ini nyoba cloud, jadi saya langganan ChatGPT Plus, Sama terus cloud ya. sama cloud saya langganan. Maka Iya, saya iya. tertarik kok ada Subdaily ini sebetulnya masuk juga sih, bisa nyoba-nyoba ya. Karena saya coba loh, ternyata cloud nggak bisa nih saya masukin rumus. Iya, iya. Eh, jadi gini, Pak. Kalau mungkin sambil saya jelaskan lagi ya. Hmm. Memang pada dasarnya itu untuk untuk konten atau bahan training yang nanti akan kita lakukan ke Gen AI ya, khususnya di model Hmm. GPT atau model cloud. Kita berbicara GPT lah. Itu memang kalau kita modelnya mau menggunakan sistem RAG, RAG itu yang kita upload dokumen, itu dia terbatas memang hanya di konten yang isinya itu adalah text based. Dengan arti lain, jadi seperti ini. Kalau dia datanya tabular nih Pak ya, kita berbicara data tabular, misalnya menggunakan Excel, datanya table, dan itu adalah ada row, ada kolom yang jelas. Misalkan contoh, saya menampilkan data, misalkan data penjualan yang saya ekspor dari e-commerce misalkan, atau data performance iklan di Google Ads atau di Meta Ads Facebook saya. Nah, itu kan datanya kan ada variabel kolomnya Pak ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi itu kan sifatnya bukan kalkulasi alias bukan tidak ada formula dalam. Jadi benar-benar hanya visualisasi data. Nah, kalau kebutuhan dari Pak Sony adalah ingin mentrain ChatGPT dengan rumus yang seperti ini. Nah, sayangnya keterbatasan dia itu tidak bisa langsung oprek sendiri, Pak. Formula di balik ini itu apa? Nah, jadi kita benar-benar harus trainingnya itu manual dengan keluarkan rumusnya. Contoh misalkan, di sini kan kalau saya misalkan contoh ya, nanti mungkin Pak Stoni bisa koreksi. Di sini kan ada ukuran, ada halaman, ada jumlah cetak, ya kertas cover sampai cetak isi. Ya, itu kan masing-masing mungkin saya sebutnya variabel lah ya. Nah, lalu mungkin ada master data. Contoh misalkan jenis kertas. Tadi ada kertas Oliver misalkan eh, Pak Sony punya database sendiri dari macam-macam kertas itu ada pricingnya sendiri misalkan dari mungkin ketebalan gitu kan berapa gramnya itu yang sebatas itu yang saya tahu misalkan tentang percetakan lah offset gitu ya. Jadi mungkin ketebalan kertas dan jenis kertas itu sudah berbeda. Nah, masing-masing itu Pak, kalau bisa ini benar-benar eh, Pak Sony jabarkan dulu. Jadi gini Pak, jadi per database variabelnya tadi. Misalkan harga per ukuran. Nah, jadi ada tabel ukuran harga. Itu dulu misalkan. Kalau saya gambarkan tuh jadi mungkin sebentar izin di sini saya bisa pakai ini nggak ya? Sambil coret-coret. Oh, di sini misalkan. Saya sambil teks Pak ya di sini ya. Terlihat Pak ya ini ya, saya ketik ini ya.
Kelihatan Pak Sony? Suaranya nggak keluar nih, Pak Sony. Cek. Nah, di sini misalkan, oke mungkin dari soundnya nggak keluar. Jadi sini misalkan contoh, eh ya halo Pak Sony, coba sambil saya chat ya Pak. Halo? Nah, ya halo, ini baru keluar. Ya, Udah jadi keluar ya? saya mungkin mau gambarkan dulu kayak gini Pak. Jadi cara kita untuk training dia itu memang tidak bisa langsung langsung menampilkan formula, misalkan satu sheet yang isinya langsung formula itu memang Hmm. memang agak agak susah. Nah, jadi mungkin step by stepnya seperti ini. Jadi step by stepnya saya coba akan share screen ya. Best practice itu seperti ini contoh. Nah, jadi kita akan train tuh dengan beberapa database dulu. Sebentar saya tampilkan, misalkan saya buat Google Sheets sini, saya akan share screen. Nah, sudah tampil Pak ya. Hmm. Nah, misalkan ini yang saya sarankan, misalkan tadi kita kita pecah dulu Pak per database ya. Misalkan di sini ada database, anggapnya saya kertas misalkan. Nah, di sini misalkan ada jenis, ada harga. Nah, di sini disebutkan dulu Pak. Jadi nanti kita model trennya itu satu persatu table dulu. Misalnya kalau sini misalkan ada kertas Oliver misalkan harga. Misalnya harga ini berapa Pak? Contoh Pak. Jenis mana kertas anu Per art paper apa Pak. ya? Biasanya per kilo Pak. Per kilo misalkan ya. Satuan Harga misalkan berapa? satuan. Eh, Kilogram gitu kan. Berapa tadi Pak? Harga misal. Harga Per anggapnya kilonya berapa Pak? jenisnya anu Pak art paper anggap aja 18.000. Paper misalkan ya. 18.000. 18.000. Nah, ini dan seterusnya nih Pak. Dan seterusnya. Misalkan di sini ditampilkan dulu semua. Hmm. Misalkan seterusnya misalkan apa ya misalkan. Art Apa lagi Pak? karton, Coba. art karton. Art APS, karton. art karton. Art karton gini ya. Hmm. Misalkan satuannya kilo juga misalkan ya. Ya, Harganya berapa Pak? 19.000. 19.000. Nah, ini dan seterusnya. Nah, Hmm. jadi cara ChatGPT membaca itu dia akan membaca ini satu-satu dulu. Nah, misalkan ada kertas, lalu misalkan saya buat lagi di sini. Satuan yang lain, misalkan tadi apa ya? Cetak, ongkos cetak. Ongkos cetaknya misalkan Pak. Cetak misalkan. Nah, di sini apa misalkan satuannya Pak? Mesin Oliver 52. Bisa. Gimana Pak? Oliver 52. Mesinnya berarti ya? Iya, Mesinnya berarti ya, pakai mesin apa gitu sama misalkan harga ini Pak ya. plat, plat, Platnya misalkan. Oke, plat. Terus biaya cetak. biaya itu ya. Nah, misalkan tadi Oliver apa Pak? Oliver 52. Oliver 52. Platnya. 60.000. Kalau platnya apa Pak? Plat cetaknya, Pak. Jadi enam kan puluh dia ribu itu apa ya Pak? biaya platnya. Jadi Oh, kalau biaya biaya plat. plat itu cetak di luar. Mm-mm. Jadi kita buat plat dulu sebelum cetak itu buat plat dulu. Jadi kayak Oh, paham, matrasnya. paham. Iya, iya, iya. Terus biaya cetaknya 200.000 per minimalnya. Nanti Dua setelah itu ratus 1.000. 200.000. Nah, per minimal itu apa? Di bawah 2.000 itu dihitung 200.000, setelah itu jalan per truk. Per truk itu berarti 200.000 dibagi 2.000. Jadi kalau di atas Hmm? 200.000 rumusnya sudah beda. Jadi 100 dikali jumlah truk. Tapi kalau selama di bawah angka 2.000 biaya cetaknya 200.000. Jadi Oh, itu. Iya, jadi iya. makanya kalau rumusnya itu ada idannya, Pak. Jadi kalau Iya, iya, iya. seperti ini lah, itu kan saya memang buat itu kan saya ngerti soalnya. Oh Iya, kita iya, iya. itu Nah, seperti jadi itu. Mm, mm. Nah, jadi sebenarnya gini, Pak. Kebutuhannya gini memang agak 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 tricky-nya atau agak sulitnya itu adalah ketika kita mengeluarkan rumus yang tadi sudah kita buat sendiri ya. Oke lah, kalau Oh, secara personal mungkin ya Pak Sony punya, mungkin saya juga punya lah. Eh, trik rahasia menghitung misalnya. Nah, karena ini kita mau mengajarkan satu AI ya, satu chatbot, alias ya ini ibarat kayak kita mengajarkan ke anak buah kita lah. Mungkin kalau anak buah kita pun ya kita visualkan adalah
Ya mungkin pelan-pelan banget ya tadi. Nah tapi masalahnya kalau AI seperti ChatGPT itu kan dia basic cara dia membaca itu memang dia harus membaca visualnya by text, Pak. Jadi gini, contoh, kalaupun dia nanti kita ajarkan menggunakan suara, suara kita tuh sama dia ditranskripnya dulu. Ditranskripnya menjadi teks. Nah, sama halnya ketika dengan kita menampilkan data tadi berupa rumus, itu nggak bisa, Pak. Kalau kita upload langsung yang seperti Pak Sone tadi buat, tapi isinya hanya formula, udah kalkulasi lah itu isinya. Nah, itu nggak bisa kayak itu. Jadi nanti rumusnya itu harus kita detailkan benar-benar tulis cara menghitung, misalnya harus ada simulasi ya Pak. Nah, simulasi itu harus dalam bentuk narasi kalimat. Nah, tapi data yang barusan saya buat ini, misalnya kertas, cetak, misalkan ada lagi nih, misalnya database yang lain. Misalkan ada perhitungan lain, misalkan kertas, cetak. Saya kurang paham ya, ada apa lagi nih Pak? Misalkan contoh ya, anggaplah kita hanya, Finishing, apa Pak? finishing. Finishing misalkan. Nah, misalnya ada biaya lagi nih. Nah, ini kan pasti kan nanti ada variabelnya sendiri ya. Nah, misalnya saya nggak ngerti nih variabelnya apa di sini. Misalkan tadi masih eh, jumlah cetaknya dan atau harga satuan dan seterusnya. Nah, masing-masing ini nanti ini yang diupload dulu Pak satu persatu. Jadi kertas ada jenis, satuan, harga itu diupload satu. Lalu ada perhitungan tadi mesinnya, misalnya mesin cetak Oliver 52 ini dan seterusnya ini diupload satu-satu satu persatu. Nah, Nah, kalau seperti rumus ini Pak, ini rumus yang saya taruh di chat ini, di meeting chat ini. ya, Ini rumus Excel ini bisa nggak diterapkan di ChatGPT, saya kasih tahu, tapi nanti round up-nya yang L4 ini saya ganti, maunya itu kertas, cetak gitu. nah itu bisa Pak. Sambil dicoba Pak. Jadi dijelasin nanti round up ya, ini yang Betul, kertas betul. dikali dua, kalau kalau nanti seperti ini kan dia dia bisa kenali kalau ini saya jelasin ini rumus di Excel ya. Ya, jadi Ya, ya. kalau Heeh, kalau seperti rumusnya ini round up column yang L4-nya saya ganti namanya di sini heeh. kertas gitu. Ya, ya. Nah itu Saya kalau itu bisa, jelasin. betul. Kalau itu bisa. Bisa Jadi ya? bahkan sebenarnya nanti round out langsung aja misalkan. Jadi kan datanya tadi udah Pak Sony upload ya, Pak Sony Heeh. upload. Nah langsung kita jelaskan satu-satu. Misalnya round up L4 kali 2 ini adalah rumus untuk misalkan perhitungan apa. Langsung Heeh. di copy paste aja round up bla bla bla. Nah itu. Terus selanjutnya misalkan lanjut lagi. Berikut ini untuk perhitungan yang lain, misalkan formula yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu aja Pak, Jadi dicoba dulu Pak. Kalau misalkan Jadi mau, nanti saya tren buku, umpamanya buku saya ya, sendiri ya. Terus ya, untuk lainnya map saya kasih latih sendiri. Jadi saya buat per tab-tab gitu aja lebih enak, Mas. Jadi spesifikasinya nanti saya tinggal masuk ke buku, rumusnya kan sudah ada di situ. Dia iya, tak betul, bingung. betul, Jadi untuk yang buku sendiri, yang map sendiri, untuk yang kalender sendiri kan sudah ada perhitungannya. betul. Nah itu bisa dicoba Pak. Kalau mau dicoba sekarang boleh nih Pak. Kalau mau disimulasikan itu. Yang simple kalender, Pak, sebetulnya. Iya, boleh Pak. Sambil share screen coba Pak. Si kalender saya buka. Iya. Jadi open sekalian ChatGPT-nya, upload tadi yang formulanya, master formulanya tadi ya, kalkulatornya tadi. Nah, langsung di train. Jadi kita jelaskan satu persatu perhitungan ini, copy paste formulanya. Perhitungan ini copy paste formulanya gitu. Nah, ini yang rumus yang ribet ini Pak. Yang kayak besar kecas minimal sama anunya. Sebentar saya share screen ya. Kalau nah, ini yang ribet ini bagian ini Pak. Sama ini. Jadi nanti rumus ini bisa cari otomatis langsung tahu pakai kertas apa. Nah, pilihan kertasnya itu kan planonya itu kan ada 7919 sama 65100. Ya ini yang nanti harus terjemahin ke bahasanya dia, Pak. Dari ini nanti dicari yang paling kecil berapa. Nilainya berarti nanti pakai kertas yang mana. Itu. Itu nanti ya saya bisa di tren ini, Pak. Agak ribet. Kalau rasanya nyoba di sini tidak bisa. Nanti coba saya coba. Kalau dari penjelasan Bapak saya bisa tangkap. Jadi harus Iya. lebih sederhana. Saya enggak buat seperti ini, tapi nanti saya buat sendiri. Iya. Saya buat lebih anu ya. Jadi per tab-tab. Betul, jadi dipecah dulu Pak satu-satu. Oh ini database ini kertas, mesin, biaya ini, biaya ini, biaya ini, pecah. Nah nanti baru masuk ke
cara trainingnya adalah, oke, sekarang saya mau simulasikan eh, cara perhitungan menggunakan formula Excel. Jadi kita kasih tahu perhitungannya menggunakan formula Excel. Lalu dikasih tahu, kamu wajib membaca file yang sudah saya upload dan Hmm. saya hanya akan memberikan rumus formulanya. Nah, gitu. Jadi untuk masing-masing tadi, masing-masing tugas Hmm. misalnya perhitungan perhitungan untuk mencari kertas termurah untuk jenis atau jumlah cetak ini, misalkan contoh nih, Pak ya. Nah, Hmm. itu jadi awalnya dipecah, baru nanti disimulasikan. Jadi betul-betul sebelum Pak Sony kasih formulanya aja, jadi ada narasi dulu Pak di sebelumnya. Berikut ini, atau tadi ya sih saya bilang, Hmm. eh, saya ingin kamu membaca semua file Excel atau yang sudah saya upload. Di dalam file itu adalah saya jabarkan, misalnya saya jabarkan masing-masing itu database database untuk variabel yang akan saya gunakan di perhitungan untuk menghasilkan harga atau biaya-biaya gitu contohnya. Nah, Atau setelah gini itu, Pak, bisa enggak kalau umpamanya dia yang saya minta untuk tanya inputnya ke saya. Jadi ini kan ada beberapa input yang pasti masuk Pak ya. ya, Pertama oh itu bisa. panjang, Bisa. lebar, jumlah cetak, kertasnya ini jenis apa, nah, terus nanti pakai mesin apa, setelah itu berapa lembar kalender ini, terus nanti tanya lagi harga klaimnya berapa. Kalau harga klaim ini nanti kan bisa standarkin ya, kan sudah ada keluar nanti harga, saya tinggal masukin input harga klaim terbaru ya. Ya, Untuk ya. harga-harganya bisa nanti, oh sudah dipatenin, sudah segini. Atau enggak, nanti bisa dia yang tanya. Jadi sama marginnya saya minta berapa, gitu loh Pak. Nah, itu Ah. malah lebih baik, Pak. Jadi, nanti simulasinya, Hmm. caranya itu adalah Pak Sony akan bilang ke ChatGPT seperti ini. Jadi, untuk melakukan perhitungan ini, perhitungan apa tadi ya? Kamu harus bertanya kepada saya masing-masing nilai variabel yang akan dibutuhkan untuk menghitung tadi formula. Jadi akan dia akan tanya misalkan satu jumlahnya, jumlah misalkan kedua ukurannya, ketiga dan seterusnya gitu. Nah, jadi nanti dia bisa bertanya seperti itu. Jadi simulasi ini kalau saya biasanya kemarin training untuk case lain sih Pak. Jadi kebutuhannya biasanya kalau di bank tuh untuk kredit analis biasanya. Mereka akan kemarin saya membantu mereka membuat simulasi ketika mereka dapat satu nasabah, satu leads nasabah. Hmm. Nah, chatbot itu sudah di training sedemikian rupa untuk menilai apakah si calon nasabah ini layak atau tidak dengan formula mereka lah. Hmm. Formulanya kan tapi kan ada yang kualitatif, kuantitatif. Nah, intinya Hmm. tapi waktu simulasi si ChatGPT ini akan bertanya pertama siapa nama nasabahnya, kedua pekerjaannya apa, jumlah penghasilannya berapa, rata-rata spending amount di tabungannya berapa, terus jumlah tanggungan berapa dan sebelumnya. Jadi satu persatu nanti ditanyakan sama si ChatGPT dari Hmm. simulasi itu tadi. Nah, itu juga bisa, Pak. Kayak gitu. Jadi dari kitanya akan mengatakan ke ChatGPT di awal, Hmm. setiap perhitungan yang ingin saya tanyakan, kamu akan bertanya kepada saya Hmm. masing-masing nilai variabel yang kamu butuhkan. Nah, jadi kita bilangnya gitu ke ChatGPT. Hmm. Nanti coba saya sambil buatin, Pak, versi saya, tapi untuk perhitungan mungkin rumus-rumus lain, misalkan saya butuh apa ya, misalkan catatan, misalkan untuk perhitungan harga servis motor, misalkan. Hmm. Itu nanti saya coba buatkan simulasinya, mungkin saya rekam juga. Nah, nanti Pak Sony bisa ikuti sampai Hmm. output di sisi GPT-nya bisa itu tadi yang Pak Sony inginkan tadi ya, biar dia bertanya satu persatu gitu. Itu rasanya nggak perlu Excel sudah Pak ya. Kalau umpamanya kalau sudah dia jabarin ini panjang lebar terus nanti dikasih rumus, dikasih rumus itu Mm-mm. ngerti sudah. Apa Ngerti. apa dia disuruh masukin ke ini ke Excelnya. Jadi nanti variabel ini tolong dimasukkan di sel tab Oh enggak, harga kalau jet. kalau kalau dia tidak punya kemampuan untuk ubah Excel kita, Oh gitu. kecuali kita menggunakan plugin di Microsoft Excel-nya. Kan sekarang ada tuh Pak, kalau kita pakai Microsoft 365 tapi yang online, itu sudah Hmm. terhubung dengan Azure GPT. Nah, itu bisa. Hmm. Tapi kalau kita pakai apa Microsoft Office yang di laptop, itu masih belum bisa. Nah, tapi tadi caranya adalah ya kita mau nggak mau eh, tetap dengan kita jabarkan tadi. Oh, tapi nanti kasih tahu ini rumus rumus Excel ya. Jadi Iya. kita Kita kasih ngomong tahu.
Jadi rumus Eh, dasar rumus Excel round up ini, jadi kamu sudah ngerti ini nih untuk panjang lebar sudah kita jelasin di sana Pak ya. iya betul, gitu Pak. Hmm. Nah, coba sambil Pak Sony bikin, nanti saya bikinkan juga. Tapi kalau saya mungkin nanti gambarkan yang mirip dengan kebutuhan Pak Sony, tapi untuk mungkin contoh perhitungan yang lain gitu. Kemarin juga soalnya sempat ada ini Pak. Jadi kebetulan eh, peserta ini dia ini jasa konstruksi. Jasa konstruksi ya sama mirip kayak kebutuhan bahan, luas bangunan itulah. Jumlah lantai terus kebutuhan penggunaan lantai dan lain sebagainya. Tapi kemarin fokus di formula perhitungan pemilihan keramik. Pemilihan keramik jadi dimensinya, luasannya berapa, nah sampai perhitungan detailnya itu. Kemarin ada saya, mungkin nanti saya coba buka lagi sambil saya rekam ulang. Nanti saya coba jabarkan proses step by step dari Excel, lalu cara kita komunikasikan ke ChatGPT-nya, sampai di simulasinya eh, sampai betul-betul sesuai keinginan gitu loh. Nanti saya coba buatkan Oh, ya Pak. Pak Sony gitu. Jadi nanti bisa ditiru, oh ternyata seperti ini. Tapi kan balik lagi yang paham banget formulanya kan nanti Pak Sony kan. Jadi itu Ya. nanti yang Pak Sony tweak Pak. Tweak itu ya diuji coba terus ke dia. Ini loh gitu caranya. Nggak bisa gitu, hemat waktu saya banget Pak. Udah saya masukin itu. Banget, iya. Kemarin itu bahkan ya itu tadi dia jasa konstruksi, butuhnya seperti itu. Mari kita bikin simulasi ya sejauh itu sih waktu itu 4 bulan yang lalu. Cuma saya belum follow up lagi sejauh ini gimana itu penggunaannya. Mungkin nanti sambil saya follow up juga tuh ke beliau. Gimana itu sejauh ini. Itu Pak Sony, boleh nanti di atau kalau misalkan tapi enggak tahu itu tadi formulanya rahasia atau enggak. Kalau misalkan bisa di-share ke saya juga boleh atau kalau misalkan enggak. Tapi saya juga nggak paham cara bacanya sih. Tapi Iya Pak. iya Ribet better ini. iya. Makanya better coba saya bikin yang simulasi yang lain gitu ya. Yang nanti Iya, Pak kalau Sony bisa Bapak ikuti. baca-baca ini juga bingung. Betul. Karena Saya nanti nggak ini ngerti kan saya juga. harus bandingin ini, terus nanti ini cocoknya masuk di kertas mana Iya. ya? Sini, ini Heeh, di heeh. sini Pak. Nah ini ada rumus-rumus. Ini ketemu kilo. Nah, ini kilonya lebih kecil, berarti saya ngambil yang 79. Iya, iya, iya. Paham, paham. Ini rumusnya juga, ini nanti terjemahan juga Pak ke ChatGPT supaya dia Iya. ngerti. Mm-mm. Oh, ini pakai kertas apa? Udah ngerti. Karena ini ada rumusnya yang ini Pak. Jadi Iya, iya. ini terhubung ke sini. Nah, ini nanti ya PR-nya sih terjemahan ke dia supaya dia bisa ngerti rumus ini juga. Iya, heeh. Nah, sambil saya nanti izin Pak, Hmm. kalau memang sudah mulai proses trainingnya, Hmm. saya sambil kalau boleh di-share Hmm. percakapan Pak Sony dengan ChatGPT-nya, atau kalau tidak nggak bisa pakai fitur share, di screenshot aja Pak. Mungkin saya sambil analisa juga gitu loh. Boleh, Nah, boleh. nanti Pak Sony bisa jelasin di bagian ini dia belum paham nih. Nah, mungkin nanti saya bisa bantu coba Hmm. apa yang diimprove dari promnya kita gitu. Hmm. Gitu Pak. Nah, lalu untuk yang kebutuhan chatbot sejauh ini Pak Sony udah explore sampai mana Pak? Cari-cari infonya. Belum sampai dalam sih Pak. Soalnya saya juga bingung ini. Ini kalau Iya, untuk WhatsApp ini kan harus terkoneksi ke ini WhatsApp iya. bisnis ya, harus Mm, harus pakai izin-izin itu Pak. betul. Sebetulnya ada apa? Ada yang versi lokal yang eh jadi untuk WhatsApp API-nya itu tidak perlu pakai WhatsApp bisnis. Nah, jadi ini saya coba ambil kasih tahu namanya ini Pak. Nama API-nya itu namanya fonte.com. Nah, ini dari lokal tuh Pak. Jadi kalau Pak Sony sudah paham sedikit bikin script untuk menghubungkan WhatsApp dengan database kita, misalkan ke Excel kita atau ke ChatGPT nanti, misalkan pakai Python gitu-gitu. Nah, kebutuhan untuk gimana caranya WhatsApp kita bisa menerima chat yang masuk lalu chat itu kita simpan misalnya ke Excel gitu kan atau ke sistem kita itu pakai Fonte ini Pak. Jadi dia bisa ngebaca Tapi setiap chat yang masuk. WhatsApp biasa Pak, ya, bukan bisnis ya. WhatsApp bisnis bisa, WhatsApp biasa bisa Pak. Hmm. Jadi gitu bisa dipelajari. Ini cukup mudah integrasinya. Kali Pun ini bisa tanya sama ChatGPT juga sih. iya. Bahkan tadi juga saya jujur ini Pak, saya tanya tentang gimana sih cara bikin chatbot gitu kan. Ada ini. Hah? Nih, kalau saya share ini aja share chat saya nih Pak ya.
Cuma kadang nggak sesuai, Pak. Saya pernah, ini saya mau Ah, buat form ya, saya mau ya, sederhanain form, saya integrasi, maksudnya kan saya buat SP, form, saya buatin di, saya mikir kan yang bisa agak lebih luas kan Google Form. iya. Ternyata menu-menunya yang dia jelaskan tuh nggak ada di sana. Oh, alah. Ya itu yang kadang terhambatnya di situ loh. Iya, Ini iya, nggak iya. ada kamu yang ini. Itu Hmm. logiknya nggak ada. Ya Iya, iya. sudah mandek di situ saya bingung karena pakai apa lagi ya? Soalnya saya harus integrasikan itu antara Telegram terus Trello. Ya, Hmm. jadi sekali share itu langsung saya masuk ke Telegram. Jadi supaya anak buah saya tahu ada order Oh, baru masuk. Nah nanti otomatis iya, iya. terkoneksi ke Trello. Trello itu nanti Iya, kan iya. bertap-tap nih. Betul, betul. Heeh. Jadi Sudah prosesnya coba, seperti itu. sudah pernah coba automation kayak Zapier, Pak? Zapier.com. Sudah. Oh, sudah ya. Sudah tahu ya. Cuma kan saya terkendala ini Pak. Jadi kan WhatsApp-nya tadi ya. bukan ini. Kalau yang ini Google Form-nya itu loh. Oh, Jadi Google Form formnya ya. dibakukan nanti bisa bisa nge-share ke Telegram terus ke Evernote saya terus sama ke ini ke Ke mana Trello ya. Trello. Hmm. Jadi Trello nanti ditweak sih tetap nggak bisa langsung itu ya nanti kita tweak tapi kan sudah masuk itu kan saya nggak perlu ribet cuma Satu-satu saya ya. Ketik saya tinggal fotokopi satu-satu. kayak gitu kan saya terpaksa kan ngambil dari apa dari Telegram saya masukin ke situ jadi kan berapa kerjanya ini nggak langsung bisa langsung semua gitu loh tinggal Hmm. Hmm. kalau sudah langsung bisa otomatis itu kan ringan kerja saya ya itu saya coba ngaco di situ kadang makanya bingung juga saya itu padahal Iya, saya iya. sudah pakai cloud loh Pak cloud ini kan diupdate-nya kan April 2024 betul. Betul. Cloud ya. Kalau kalau ChatGPT kan masih 2023 ya Pak 2023. Betul. November. makanya kok nggak cocok saya bingung juga ini saya kan karena dia ngomong cloud ini lebih pinter ya sudah ChatGPT ini sudah saya sudah langganan belum habis ya saya sudah nggak lanjutin saya langganan lagi cloud jadi Iya, iya. dua-duanya ada saat ini saya Ah, ah, ah. gitu Nah, makanya coba ini Pak. Tadi saya jujur kalau setiap ada peserta yang bertanya itu saya biasanya ngomong dulu ke ChatGPT. Ini ada yang mau konsultasi soal percetakan offset, kebutuhan membuat chatbot gitu. Jadi saya tanya dulu, oh dari dia biasanya ya rata-rata sama sih. Kayak untuk chatbot coba coba develop sama yang untuk apa tadi? eh menyusun formula pakai Excel tadi disebutnya. Nah, ini saya share aja nih Pak ya. Nggak apa-apa. Kalau saya itu jujur, Pak. Kadang-kadang sebelum saya mikir dulu, saya pakai ChatGPT dulu. Oh, pengembangannya seperti ini. Tapi baru nanti saya to the point, kasih taunya, oh step by step seperti ini. Nah ini, Pak. Dari share dari ChatGPT saya itu boleh dibaca. Saran dia sih memang deployment-nya pakai WhatsApp resmi, pakai Twilio API-nya. Nah, yang tadi Twilio saya tuh share, Fonte itu alternatif Twilio yang tanpa harus WhatsApp-nya resmi. Tanpa harus oh, WhatsApp bisnis yang centang hijau itu. oh iya itu susah Pak harus harus Iya. harus pakai ini CP Heeh. itu Nah itu makanya pakai Fonte tadi aja Pak. Itu lokal. pakai Fonte berarti Supportnya juga enak. Eh, Kalau sudah buat back end chatbot yang pakai Python atau pakai PHP pun, atau misalkan saya kurang ngerti Pak Sony bisa programming enggak, atau misalkan punya anak buah yang bisa coding script dikit, harusnya sih paham Pak. Wah itu enak banget. Jadi intinya fungsi Fonte itu adalah dia menangkap setiap chat yang masuk, menangkap. Dan kalau kita mau bikin auto response itu gampang, setiap chat yang masuk misalkan ada keyword tertentu misalkan. Nah, itu kita bisa bikin chatbot yang manual dulu sebelum kita terhubung ke ChatGPT. Nah, sekarang dengan ChatGPT, setiap chat yang masuk kan itu nanti bisa langsung dijadikan prompt sama si ChatGPT kan. Misalkan pertanyaannya soalnya tadi, Pak Sony untuk mau filter leads, sudah ketahuan nih dari chat yang masuk itu nih eh, leads yang oke atau diabaikan aja, misalkan dialihkan, misalkan. Itu udah bisa sekarang. jawaban otomatis sudah pagi ya akan jawab pagi kan Hmm. dia bisa kalau ChatGPT terus Tuh. Nah, saya itu juga sebenarnya dulu pernah bikin waktu awal-awal Subs Daily ya, sebelum oh, saya oh, fokus banget di ngajar prompt engineering gitu kan. Pernah bikin hmm, Pak chatbot itu. Dulu hmm, kalau tidak salah untuk eh apa dulu ya? Untuk bantu mahasiswa nyusun skripsi Pak, hmm. pakai WhatsApp itu.
Pernah. Nah, rencana saya tuh ada rencana malah mau buka kelas itu untuk develop chatbot sederhana pakai WhatsApp. Hmm. Nanti terhubung dengan API ChatGPT untuk berbagai use case. Salah satunya misalnya untuk customer service, untuk kedokteran, misalkan untuk tadi skripsi. Nah itu kepikiran buka itu nanti. Itu Semoga sebenarnya lah bisa. bagus. Itu bagus loh, Pak. Kalau untuk customer service paling enggak tawarin ke teman-teman saya ya mau Wah, pasti. banyak ya Pak. Saya malah ngajarin bikinnya Pak ini Pak. Cara cara buatnya ini malah. Hmm, Simpel hmm, sebenarnya, simpel sekali. Jadi bahkan saya sudah sediakan skrip PHP-nya, PHP lah hmm, yang paling mudah. hmm, hmm, PHP tinggal dipakai nanti, tinggal di custom-custom dikit gitu kan codingnya. Kalau nggak ngerti coding pun harusnya paham. Nah, hmm. nanti tinggal dipasang di server, running, wah itu langsung bisa. Jadi nggak perlu domain lagi, misalnya nggak perlu eh, adit.com misalnya, nggak perlu. Jadi pakai itu sudah bisa jadi backend servernya udah jadi itu. Dasarnya ada, Pak. Cuma kalau untuk perkembangannya itu kayak seperti Python apa nggak ngikuti Kayak sudah. gitu Pak. Dulu saya kan pernah kuliah cuma berapa semester. Cuma memang memang saya senang logik logik saya kuat, makanya saya Nah, bisa itu yang buat paling penting. rumus-rumus gini Bener. bisa buat saya. Itu paling penting, Pak. Sama algoritmanya lah paham gitu ya. Iya, makanya kan Mm. betulnya kan tinggal minta ChatGPT buatin juga bisa. Kalau Python kan sudah standar. Kalau kayak umpamanya Google Form ada perubahan kan dia kadang nggak tahu. Iya. Tapi Nah, kalau sama ini, Python Pak. kan aturan mainnya tetap toh, Pak, pasti. Iya, tetap aturan main. Nah, ini Jadi kan saya kemarin pernah suruh buatin kok waktu itu Python saya minta program kalau kalau nanti aku ngopi ke sini kopiin ya. Dibuatin sama dia. Tak jalani mm, jalan. mm. Makanya saya mikir ini programmer habis ini sudah. Nah, itu Nggak bisa sudah. programmer yang bikin AI itu aja bisa mati karena AI sendiri itu. Iya, nggak anu harus kalau nggak ngikuti Pak Mat, makanya saya ini kan ngikuti mau belajar AI ya karena satu kalau Iya, kalau kita nggak bisa pakai AI kalah pasti kita. benar, betul, Pak. Nah, Terus itu saya Pak coba dicoba, Pak. Saya Malika baru AI, ya mm, coba saya ya cek Malika dulu. AI. Nah, ini tadi saya bilang nih dia kasih jasa kita untuk training si CS-nya. Jadi kita nggak perlu develop, dia Hmm. punya jasanya. Nah, cuma ke tadi saya dapat WhatsApp itu Hmm. berapa pricingnya ya? Sebentar. Harganya, tapi coba aja Pak, itu kan ada try nanti itu Hmm. dibikin simulasi chatnya. Hmm. Jadi terus endingnya nanti dia nawarin jasanya, jasa untuk develop sampai CS-nya jadi itu berapa itu. Jadi nanti Hmm. kita tinggal kasih data ke dia. Ada Hmm. agreement nanti, ada NDA kalau apa? Kalau memang data kita tidak boleh disebarluaskan gitu. Dia kasih jasa untuk training AI-nya. Malika AI ini untuk fokusnya bahkan untuk ke eh, customer service, untuk ke CS fokusnya. Oke, coba sih nanti alternatifnya Bapak ini. Mm-mm. Kalau misalkan udah ribet, udah develop tuh Pak, Hmm. udah pakai yang berbayar gitu, pakai ini coba. Tapi saya sendiri jujur belum coba, baru ditawarkan mereka untuk kerjasama sebenarnya, menawarkan ini. Cuma saya sendiri belum pelajaran lebih lanjut. Hmm. Hmm. Sebagus apa bahkan mereka ngajarinnya gitu loh, ngajarin AI-nya, ngajarin ChatGPT sejauh apa gitu. Masih tak klik ini yang ini Pak. Saya tertarik itu Fonte sebetulnya. Terus kalau Malika ya coba nanti kalau pricingnya nggak mahal sih ya tak kasih Pak, nggak apa-apa. Jadi hemat waktu. Tapi kalau mahal ya develop sendiri aja Pak. Fonte aja Pak, coba Pak. Ini lumayan membantu. PHP-nya juga dia kasih contoh script, tinggal kita pakai. Intinya fungsi untuk membaca WhatsApp, isi teks WhatsApp itu kan kita butuhnya menarik isi WhatsApp langsung otomatis ada keyword tertentu langsung bisa balas gitu. Atau kalau dengan ChatGPT lebih enak lagi kan, langsung minta analisa gitu. Setiap ada ini di refer ke kita, misalkan langsung tersimpan datanya. Oh, nomor WhatsApp ini hot leads. Itu kan lebih lebih keren, Pak. Langsung ngasih flag lah notifikasi setiap ada chat masuk dari per conversation itu oke apa enggak, misalkan ke Excel itu enak banget. Oh, nggak bisa di copy Pak ya. Yang Bapak share ini. Sebentar.
Oh, Peter Lip-nya. Coba ini tak simpan ya. Yang Bapak share ya. Coba tak simpan. Apa tuh, Pak? Yang Yang GPT. ChatGPT yang Bapak share sama Malika. Itu. Tapi kebuka, Buka ini. kebuka ya. Peter Di Lip ini. screenshot kali, Pak. Di screenshot atau di Nah, linknya saya sih masuk. semoga nggak berubah sih URL-nya. Nanti kalau misalnya Sudah berubah, tanya saya lagi aja, saya share ulang. ini Belum, sudah nggak saya saya simpan hapus. deh. Oh, udah Saya bisa simpan. ya. Sudah tak simpan. Ah, Tak bisa. buka bisa Pak. Itu. Terus sama Malika AI. Ya. Iya. Nah, ya kalau untuk itu bisa lah Pak dioprek-oprek. Tapi tadi saya concernnya untuk rumus sih pakai ChatGPT sih. Nanti Hmm. saya buatan simulasinya itu. Simulasinya biar Pak Sony juga paham. Nah, tapi saya juga nanti di-share Pak hasil percakapan sama ChatGPT sejauh apa gitu. Ya, nanti nggak apa-apa. Hmm, Nanti saya share perkembangan gimana. iya. Nah, Nanti terus saya untuk share nomor nggak WhatsApp masalah. saya, Ya. Pak Sony, untuk nomor Hmm. WhatsApp saya itu sebenarnya Pak Sony chat ke CS itu tadi, itu nomor saya. Jadi kemarin itu saya kan gini Pak emang sih, kita kan ada dua nomor ya. Satu Hmm. nomor saya, satu nomor CS. Hmm. Nah, nomor saya itu memang saya kasih akses juga ke ke CS saya. Untuk Hmm. kalau saya misalkan ada yang ngechat pribadi dari peserta, kalau saya nggak bisa bales, dia yang bales. Jadi saya tuh punya dua nomor pribadi lah. Untuk saya ngajar, nomor yang belakangnya 859, 88, 857 itu nomor saya. Tapi diakses juga oleh CS saya. Itu nomor saya untuk ngajar pokoknya. Itu. Berarti yang tadi yang Bapak yang ini berarti nomor Bapak ya pribadi. Iya, itu nomor saya itu. Saya cek tadi. Tapi yang ngechat tadi itu sebenarnya ini CS saya, tim saya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, Hmm. saya juga akses itu kok. Itu nomor yang saya pakai untuk konsultasi, untuk di Subs Daily itu saya pakai itu. Tapi kalau untuk yang nomor support, itu yang satu lagi yang ada logo support ya. Logo Bislab ya itu. Ya. Jadi itu Pak, eh boleh Nanti nanti saya langsung chat saya di situ. berarti Nanti, yang saya ini yang Bapak kasih link ini berarti JS sama Bapak ini ya. yang Yang mana Pak? 8857 Iya, itu nomor saya. nomor Bapak. Oke. Biasanya kalau saya lagi maksudnya standby, pasti saya balas. Cuma kan kalau sekarang kemarin saya izin sebentar 2 harian ini, saya nggak bisa handle. Makanya kemarin untuk apa? Sesi ya Pak Sony saya mundur ke hari ini karena itu tadi saya Saya handle dia di ada sini. case ini Pak. Kan Gimana betulnya Pak? kalau bisa juga untuk ngecek cari transaksi itu Pak. Saya biasanya tapi ngaco Pak. Saya pernah coba itu kelewatan transaksinya itu. Jadi saya File, masukin, hmm? jadi saya ambil dari BCA ya, terus saya Oke. masukin ke dia. Oh dari mutasi berarti Pak? Mutasi itu saya Hmm. suruh coba cari transaksi yang ada nama ini, gitu. Hmm. Kelewatan Pak. Excel Lewat. padahal Pak ya? Excel Enggak atau Excel, PDF? PDF ya? PDF, PDF. PDF ya. Oh ini menarik. Coba saya coba juga nanti. Jadi kan saya kan waktu itu kan ngajarin kakak saya Iya. pakai ini loh, cuma tentu saya tobat loh, kok kelewatan ya yang ini, nggak ada. Tuh, kan Ah, paling enak kan itu salah satunya fungsi kan enak Pak, cari 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 mutasi atas nama ini, benar, diketik aja langsung benar. ketemu keluar hari ini Ya. berapa, tinggal nanti kan kita ke tujuannya langsung. Mm-mm. Nah, tapi ada yang kelewatan, ini yang saya bingung, tapi udah lama sih saya belum coba yang baru. Iya, nggak iya. tahu nggak tahu kalau mungkin sama cloud mungkin bisa lah ya, lebih pintar cloud ya Pak ya. Gini Pak, cloud itu bagus untuk penyusunan riset sih Pak. Jadi misalkan yang sudah, eh, misalkan konsepnya lebih ke pembahasan mengenai riset, analisis datanya, data yang dalam bentuk tabular rapi gitu loh Pak. Dia oke. Yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu dia oke. Tapi yang sudah Oh, rapi. Tapi kalau format-format yang tadi seperti PDF di dalamnya ada table, itu sebenarnya bisa, cuma saya tadi ragunya makanya yang Pak Sony bilang mungkin kalimat pembuka percakapan pertamanya yang saya masih penasaran, mungkin ada salah di situ. Jadi kalau saya itu biasanya mensyaratkan seperti ini. Kalau kita upload dokumen pertama kali, kita itu harus bukakan dengan narasi yang detail juga misalkan. Berikut ini saya upload mutasi dari akun rekening saya di bank ini dengan format seperti yang bisa kamu baca misalnya. Nah, di dalamnya, nah kadang-kadang kita harus jelasin Pak,
ada apa sih kalau BCA itu ada kredit debit kan paling kanan ya. Nah, di bagian tengah itu apa deskripsi atau apalah itu Deskripsi, transaksi. ah. Nah, itu harus kita jelaskan dulu tuh. Oh Jelaskan. iya, saya nggak jelasin itu. Itu harus dijelaskan sama eh kalau di mutasi itu kan bedanya gini. Dia tidak dibatasi kalau kita table kan ada garis Pak ya, pemisahnya Ah, itu ya. ah, ah. Nah, takutnya itu formatting dari BCA Hmm, setiap row itu kan karena tidak ada garis, dia membacanya itu mungkin setiap ganti baris itu dianggapnya data baru. hmm. Nah, itu takutnya seperti itu. Tapi ini bahkan mau saya coba juga nih, yang barusan di ini. Saya coba download mutasi nanti. Baru dapat juga case ini. Ya, ya. Itu Pak Sony. Kalau saran Bapak berarti saya Pak kembali ke ChatGPT atau ke ini Pak? Ke Sementara ke Claude. ChatGPT itu Pak. Ke ChatGPT itu yang paling enak. Tweaknya ya, ngajar-ngajarin itu enak. Nge-eksploitasinya enak. Itu. Kalau Claude masih ada ya, belum kebutuhan saya ya berarti ya. Secara experience-nya belum kali ya. Hmm, Iya betul. Secara experience-nya mungkin belum cocok lah dengan kita yang suka nge-push ini itu ya. hmm. Karena dia lebih ke data yang lebih sudah rapi kalau cloud itu. Bagusnya itu. Coba saya sih mau coba yang subdaily-nya Bapak, tapi kalau bedanya sama ChatGPT Plus-nya apa Pak? Gini, intinya kalau kita pakai providernya resmi, kita kan pakai API Pak ya. Ah, Bedanya itu cuma kita bermain di fitur Pak. Satu, limit prompt kita gedein per jam itu yang maksimal ya dari paket kita yang paling besar tuh sampai 50 prompt per jam. jam. Itu Kalau satu. berarti plus ini berapa Pak? Per jamnya dapatnya? Kalau Promnya. plus itu dia sebenarnya bukan per jam, Pak, tapi per 3 jam. Tapi per 3 jam itu cuma 40 prom. Kalau kita bagi-bagi itu mungkin sekitar berapa itu ya? Oh lebih kecil 13-an Lebih lebih. kecil, heeh, sekitar 13-an kali ya per jam. Nah, cuma karena dia setupnya itu per 3 jam, jadi kalau kita prom itu kan biasanya dalam 1 jam pertama itu udah habis banyak kan. Ah, Ketika kita selesai mungkin kita ada jeda. Nah, jeda kita itu mungkin lebih dari 3 jam, jadi tidak terasa. hmm. Itu. Tapi yang terasa biasanya mereka yang sudah heavy usage banget itu kan. Hmm. Kerasa biasanya, oh ini kok jadi limit ya itu. Atau lagi, apalagi kalau mereka yang pakainya pakai akun share, Pak. Nah, itu kerasa banget. Jadi satu akun dipakai rame-rame gitu kan. Itu udah paling kerasa. Baru berapa kali pakai sudah limit. Nah, limitnya kan masalahnya kalau di limit itu kan bisa macam-macam. Kapan Hmm. limitnya dibuka lagi? Ada yang bahkan sampai 24 jam, ada yang cuma 6 jam gitu. Nah, itu kan mengganggu gitu. Nah, itu tuh kita. Kedua, paling fitur ini, Pak. Kita itu ada fitur folder sama kalau misalkan Pak Sony nih dapat satu prom yang bagus nih, entah dari internet atau nyoba-nyoba sendiri itu ya. Itu ada ini. Mungkin saya sambil share screen, Pak. Saya Hmm. tampilin aja nih beberapa fiturnya. Jadi kalau kita lebih ke fitur sih, Pak, bukan ke performa. Kalau performa tetap sama sih. Bahkan kalau saya malah bilang, ya canggihnya masih lebih canggih. Maksudnya lebih smooth-nya itu lebih smooth ChatGPT gitu. Kalau kita lebih ke fitur. Nah, ini contoh saya share screen. Nah, tadi yang saya bilang, itu di sini, Pak. Kita punya prompt library di sini. Nah, contoh, kalau misalkan Pak Sony punya satu prompt yang bagus banget gitu kan, nemu dari internet atau lagi nyoba sendiri, ternyata prompt ini bisa dipakai berulang-ulang. Nah, itu kita bisa save di sini. Nah, misalnya contoh seperti ini. Nah, kalau mau penggunaannya, jadi kita tinggal panggil kayak gini, Pak. Misalkan ini marketing ya. Nah, jadi di sini misalkan, nah, saya pakai model GPT-4o. Oh, ini untuk kalau misalnya saya pilih paket saya yang super. Nah, ini kan model kita banyak yang kita sediakan nih, Pak. Ini resmi semua. Dari Cloud, Gemini, Llama, GPT-4o, Perplexity. Nah, terus misalnya saya pilih ini. Nah, cara manggil prompt tadi yang sudah sisipkan itu tinggal pakai slash, Pak. Nah, kayak gini. Sekarang saya pakai ini. Ini udah jadi. Saya enter. Jadi udah siap langsung dipakai gitu. Tidak apa-apa, saya langganan apa? Boleh, Pak, boleh. Monggo, monggo. Saya malah senang banget nih kalau ada yang nyoba ini. Nah, jadi gini. Nah, itu fitur kedua. Kalau fitur ketiga ini, Pak. Kalau di ChatGPT kan untuk buat banyak karakter itu kan harus pakai GPTs ya, yang Ah, custom GPT. Nah, kalau hmm. kita sudah punya di sini, kita punya karakter namanya. Nah, jadi kalau misalkan nanti Pak Sony kebutuhan macam-macam dari admin, dari tukang hitung, hitung pajak, misalkan untuk copywriting, untuk iklan. Nah, bikin aja karakternya masing-masing di sini, Pak.
tampilannya misalkan contoh seperti ini. Nah, kalau saya gini misalkan. Contoh ini Bella, gitu kan, personal assistant saya misalkan. Nah, di sini saya train dia konten bla 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 bla. Plus saya upload data juga. Jadi mirip seperti yang di custom GPT atau yaitu kita bisa upload dengan dokumen yang kita punya. Tadi misalkan ada perhitungan pricing, ada company profile misalkan itu bisa kita upload ke sini juga gitu. Nah, karakternya nanti masing-masing fungsi tugasnya juga bisa dijabarin misalkan seperti ini. Fasilitator misalkan untuk saya kan karena training ya. Nah, jadi seperti ini. Terus misalkan copywriter misalnya macam-macam. Nah, ini fitur lainnya. Yang selebihnya cuma fitur-fitur biasa sih Pak. Misalkan kalau di ChatGPT kita tidak punya fitur folder misalkan ya. Misalkan setiap chat ini kan ada misalkan yang berguna banget. Nah, kita bisa jadikan satu dalam satu folder gitu. Jadi misalkan mau digabungin nih. Contoh misalkan yang ini mau saya jadikan satu folder itu tinggal di drag aja ke proposal gitu. Misalkan ini saya drag nih. Nah, itu akan bertambah ke proposal gitu. Cara langganannya gimana Pak? Kok rasanya coba jelasan nih, saya agak ribet ini. Tinggal ke sini sih Pak, subsdaily.com/AI. Nah ini, nanti di situ ada pilihan paketnya yang mana, sesuai kebutuhan yang basic pun kita 79.000, tapi modelnya hanya pakai model GPT-4o, limitnya kita kasih memang lebih kecil, berapa ya, 15 atau 25 itu saya lupa, Jam. gitu. Kita paling mahal cuma 149.000 Pak, 149, 150 lah sebulan, paling mahal kita itu. Nah, paling mahal Kalau itu tadi yang dapat yang super, kita udah dapat model ini tadi. itu 149 itu. Iya, betul Pak. Dari cloud ke Bini, Flash. Ya mending itu Pak. Monggo Pak. Langsung ke website Pak. Langsung Iya, langsung check out. saya ke website saya. Boleh. Daftar. Iya, Gitu nanti. makasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Nah, mungkin ini belum maksimal nih. Next, jadi Nggak saya apa-apa. buatkan simulasi dulu. Pak Sony juga nanti coba sambil di yang tadi yang sudah di apa mau dicoba tadi, boleh nanti di share ke saya. Jadi saya coba Iya, kasih penilaian yang saya juga versi saya kasihkan juga gitu. boleh. Nanti tak pikirin Pak buat ini. Monggo. Itu Pak Sony. Ya, makasih banyak Nah, Pak. kita lanjut mungkin bisa di WhatsApp atau kalau memang mau di schedulein lagi nanti untuk demo kan simulasi-simulasi boleh, tapi mungkin saya sepertinya untuk minggu depan tuh full full semua sampai hari Sabtunya, bahkan di minggu depan baring saya baru bisa di tanggal startnya nanti di tanggal berapa ya? Di tanggal 10 sepertinya Pak. Oh Enggak enggak, ya. di tanggal 3 Pak, maaf, di tanggal 4 November itu saya sudah available lagi untuk sesi Zoom. Tapi kalau WhatsApp, monggo Pak, kapan aja mungkin saya bisa balas kok. Selama Ya. tidak ada urusan seperti kemarin, keperluan seperti kemarin, saya pasti balas. Ini super ini promonya sampai kapan per bulannya ya Pak? 449 kan 450.000 coret nih. 149 itu, oh, Berlaku dari kapan? itu kita dari awal segitu sih Pak. Kita sebenarnya baru rilis itu kemarin bulan Agustus. Apa memang sih aja memang harga coret Iya, gitu ya iya. udah. Saya takutnya balik lagi 450. Kemarin memang sempat sempat lumayan. Kita kemarin paling mahal 199. Cuma seiring kalau kita fair-fairan sih Pak. Karena kan setiap makin kesini kan model AI itu makin murah ya. Nah, kalau mau ngelihat pricing API itu bisa di misalnya contoh harga pricing API-nya ChatGPT itu bisa di googling aja Pak, API ChatGPT gitu. Nah, dia makin 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 kesini itu makin murah gitu. Makin kesini makin murah. Untuk perhitungan ini ya API ya, tapi kalau yang ChatGPT Plus kan tetap fix itu $20 gitu kan. Tapi kalau API lebih murah sebenarnya. Makanya kenapa kita ya udah kita coba turunin juga harganya. Kalau kita fair aja Pak, gitu. Sama ada margin. Masuk ke anu ya. Siap. Ya. Boleh soalnya saya refleksi rasanya juga mau belajar juga sih Pak. Apa aja yang harus saya coba sih. Iya. Ekspor terus. Kita ini Pak, plan plan next workshop ya. Kalau yang kemarin kan mungkin fundamental prompt engineering ya. Kita next ini ada yang tadi cara bikin chatbot. Mungkin saya juga akan kolaborasi dengan satu engineer lah, satu programmer maksudnya yang bisa nanti secara teknis simple tapi untuk pengembangan chatbot simple kayak WhatsApp tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun custom GPT Pak. Custom GPT yang di ChatGPT.
Itu nanti kita ada workshopnya sendiri juga itu. Tidak apa-apa, saya ikut, Pak. Nanti pasti akan diinfokan ke grup juga sih. Hmm. Ini lagi kita prepare untuk bahan-bahan karena saya jujur ini sampai bulan November ini pelatihan perusahaan lumayan rame Pak, puji Tuhan juga. Rame, jadi belum sempat bikin silabus material lagi, tapi udah kebayang nanti apa yang harus deliver karena banyak yang minta, terutama yang dari peserta ini, seperti yang Pak Sony ini private ini, requestnya minta buatkan custom GPT untuk yang fokus membantu pekerjaan mereka, jadi nggak perlu pakai prompt lagi, jadi mereka langsung to the point, kasih tugas ini, kasih tugas ini. Gitu Pak Sony. Ya, makasih banyak, Pak. Saya mungkin harus pamit dulu karena Ya. dia ada meeting lagi 9:15 ini. Ya, siap. Ya, Makasih nanti bisa banyak, langsung Pak. WA saya. Tadi nomor yang 857 ya, Pak. Ya, siap, Pak. Ini rekaman Makasih. nanti saya titip juga mungkin ke CS mungkin nanti. Ya, siap, Pak. Rekaman ya. Makasih. Siap. Kasih Pak Sony. Selamat Ya, malam. sama-sama. Malam.